logam tanah jarang. Itu bahan-bahan seperti ini, kompositnya itu dapetnya dari mana? Kalau raw materialsnya kita beli, kemudian kita bikin lapisan tipisnya di sini. Ada di gedung sebelah yang kita bisa bisa menumbuhkan lapisan tipis menggunakan laser juga. Jadi ini targetnya, kemudian kita tembakin laser berenergi tinggi, dia menimbulkan plasma. Nah, kemudian plasmanya itu nanti energetik ya, kemudian dia nempel di substrat yang ingin substrat yang ingin kita tumbuhkan di situ si materialnya. Gitu kira-kira. Agak kompleks. Kompleks banget ya. Agak kompleks. Iya. Okay. Terus ini ngelihatnya gimana? Apa semua datanya masuk ke dalam pencatatan komputer? Iya, atau... ya, betul. Jadi si kamera ini nanti kita hubungkan ke PC, kemudian kita lihat citranya seperti apa. Biasanya magnetiknya itu nanti terlihat di kontras dari image-nya biasanya. Berarti ini lensa-lensa ya? Ya, betul. Lensa, kemudian ada polarisator. Ada komponen optik lainnya. Tapi ya itu intinya. Ada lensa, ada polarisator. Sama kayak lensa film berlapis. Iya, terus berlapis. ada filternya. Ya, betul. Ya. Ini satu setup yang sudah jadi. Kemudian. Sorry tadi tunggu yang untuk apa namanya mejanya ini kenapa mesti spesial dan ada peredam getarannya? Supaya lasernya itu stabil kan, dia nggak goyang-goyang gitu. Oh, ya kan? Oke. Yang paling mahal dari semua ini mejanya. Well, roughly. Apa yang paling mahal? Lensanya. Mejanya nggak terlalu mahal sih, di bawah 1 M, ratusan juta. Really expensive in this kind of research. Mainannya gitu. Yang paling mahal itu menurut saya itu ada satu kamera yang bisa mendeteksi satu foton tunggal. Cahayanya cuma satu aja. Ya itu lensanya mahal. Itu yang paling mahal. Detektornya. Pemenang Kita ini kan cahaya yang kita lihat ini sebenarnya miliaran cahaya. Ya. Nah, ini ada satu kamera yang bisa melihat hanya satu. Kameranya kayak gimana bisa dilihat? Merek apa? Dari NASA ya, Bagi? Enggak, ini sehingga kita tutup sekarang. Ini dari yang nggak boleh kita cahaya. Excelitas dari. Sebenarnya ini Excelitas, salah satu makernya ya. Ini sebenarnya perusahaan cabangnya itu ada di Batam. Batam? Ya. Tapi ada production line di sana. Bukan single photon detektor ya. Tapi di sana mereka bikin sesuatu. Nggak ngerti gue kalau ini lensa. ini kita kayak, kalau di lensa kan ada kayak gitu tuh kaca-kaca, tapi itu filter gitu. Ya, betul. Nah, ini satu setup. Kemudian setup lainnya yang menarik menurut saya. Ini juga sama sih ya. Jadi lensa. Ini juga sama, kita bikin setup mikroskopi juga sama. Dan ini setup ini dikhususkan untuk melihat fenomena spin di suhu ruang. Spin dari. Apa itu fenomena spin, bisa dijelaskan dengan bahasa? Iya, spin itu salah satu properties dari elektron ya. Elektron itu selain punya muatan, dan muatan negatif, dia juga punya spin. Spin itu kayak semacam panah gitu, dan dia bisa wiggling, berputar. Gitu. Yang buat material jadi ada magnetnya. Salah satunya. Iya. Jadi elektron itu adalah magnet kecil. Jadi kalau kita susun jadi material yang besar, kita punya material ada magnetnya. Ya, kita bisa. Oke. Ini kita harus eksitasi dulu si spinnya pakai laser. Laser yang kita pakai itu laser warna hijau. Kita tembak sini dan kita aktifasi spinnya. Dan uniknya spin itu bisa kita amati di suhu
ruang gitu. Nggak semua platform kuantum itu bisa teramati di suhu ruang. Jadi kebanyakan di suhu rendah. Misalkan yang pemenang Nobel Fisika tahun ini tentang fenomena tunneling di superkonduktor itu dia hanya bisa dilihat di suhu yang sangat ekstrim sekali, di bawah 1 Kelvin, Di bawah 120 mili Kelvin bahkan. Kalau udah 1 Kelvin udah nggak kelihatan tuh. Minus 273. Minus 273 Celsius. Itu lebih dingin daripada luar angkasa. Luar angkasa kan sekitar 1, sekian Kelvin ya. Nah, jadi sangat dingin sekali. Jadi kalau ada orang masuk ke ruangan 20 mili Kelvin, mungkin dalam persekian detik itu udah membeku. Udah Oke. Itu juga sangat menarik ya, bagaimana mereka bisa mendinginkan sampel sehingga se ekstrim itu juga ada tekniknya. Dan sangat menarik sebenarnya fenomenanya. Dia menggunakan campuran helium. Helium itu ada 2 isotop yang stabil. Ada helium 4 sama helium 3. Kemudian dia campur di sirkulasi gitu ya. Sampai dia bisa suhunya bisa sampai theoretically bisa sampai 10 sampai 5 mili Kelvin. It's very very cold. Tapi tidak akan bisa sampai 0 Kelvin, itu nggak akan bisa. Karena itu melanggar prinsip mekanika kuantum sendiri. Melanggar apa? Prinsip mekanika kuantumnya, Heisenberg. Gitu. Absolute zero itu impossible. Ngerti nggak, Bu? Ini kayak bahasa planet kayak di sini. Mas Heski. Mas Heski, kayak ada translator. Bahasa yang Harus kita ada. tahu tapi artinya gitu. ada penerjemah. Iya, tapi nah uniknya spin itu tuh bisa dipakai, ada kegunaan sebenarnya di dunia nyata. Jadi dia tuh bisa merespon terhadap medan magnet. Katakanlah medan magnet bumi. Itu medan magnet bumi itu kan unik di setiap posisi ya, kayak semacam fingerprint kita. Nah, kalau kita bisa membaca medan magnet bumi, baik itu besarannya, nilainya maupun arahnya, itu kita bisa tahu posisi kita di mana. Tanpa kita menggunakan GPS. Maksudnya tahunya dengan membaca apa? Medan magnet. Medan magnet. Ini kayak fingerprint kita kan. Di posisi kita itu setiap posisi di bumi itu dia unik, punya karakterisasi medan magnet nilainya sekian, arahnya juga sekian. Jadi hampir tidak ada medan magnet dengan dua posisi dengan medan magnet yang sama itu impossible. Jadi karena sifatnya seperti itu, kalau kita bisa membaca itu, kita bisa tahu posisi kita ada di mana di bumi ini, tanpa harus mengandalkan GPS. Gitu. Misalkan kalau kita lagi di laut menyelam, itu kan kita impossible kalau pakai GPS karena GPS kan di dalam saat kita menyelam kan udah nggak ada sinyal. Nah itu di kondisi-kondisi seperti itu platform seperti ini bisa berguna sekali. Dan ini dikembangkan oleh beberapa negara. Di beberapa kayak di Amerika itu dikembangkan model-model GPS free location finder gitu ya. Inspirasinya itu dari burung. Jadi burung yang suka migrasi itu mereka itu mendeteksi medan magnet dari bumi. Jadi di dalam cucuknya kalau nggak salah atau di dekat matanya gitu ya, itu ada struktur atom yang sensitif terhadap medan magnet bumi. Makanya dia bisa pergi terus balik lagi, migrasi nggak pernah tersesat. Dan salah satu burung itu bisa menyelamatkan prajurit pada saat Perang Dunia Kedua. Iya, jadi waktu itu kan tentara Inggris mau menyerang Jerman kan, Jerman udah mau kalah kan. Nah itu dikirim burung karena udah nggak ada lagi peralatan itu bisa sadap apa segala macam. Mereka ngirim burung, dan burungnya itu memberikan pesan bahwa Jerman udah kalah, jangan nyerang. Kalau kamu nyerang kamu bisa bunuh tentaramu sendiri, gitu. Tentara Inggris yang udah menang di situ. Gitu. Itu cerita historisnya. Mereka beberapa spesies burung itu mengandalkan itu navigasi
medan magnet bumi, magnet bumi. untuk bermigrasi dari satu posisi lain. Nah, karena dia menggunakan medan magnet itu ada istilahnya magnetic anomaly ya, kacau gitu magnetnya sehingga mereka tersesat ya. Ada kayak beberapa jenis burung yang atau spesies di laut ya, dan bisa terdampar itu karena memang dia bingung gitu. Oh, ini kok medan magnetnya berubah gitu. Atau di eksperimen juga dibuat ya, material magnet di situ di dekatnya sehingga dikacaukan magnetnya. Dia bingung jadi. Iya. Kemudian ada satu lagi yang kegunaan ini tuh untuk magnetic resonance imaging atau MRI. MRI itu prinsipnya kan dia mendeteksi medan magnet. Jadi kepala kita itu kan kita tuh tanpa kita sadari gitu memancarkan gelombang elektromagnet. Ya, kayak cakra gitu ya? No, it's physics. Fisika, Bo. Bukan metafisika. Jadi air itu kan terdiri dari apa? Hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen itu punya spin setengah. That's very technical, but hidrogen itu dia bisa memancarkan gelombang elektromagnetik. Itu ada di kepala kita. Ya, bagi tubuh kita kan Tubuh air kita ya, iya, begitu air kan. Ya, of course ya, 70% air, maka kita juga memancarkan gelombang elektromagnetik. Problemnya adalah gelombang elektromagnetik itu sangat lemah sekali. Tuh, jadi kayak burung tadi itu dia spinnya itu dia mendeteksi medan magnet bumi yang lemah. Jadi medan magnet bumi itu sekitar 10 pangkat minus 6 Tesla. Kalau nggak kebayang, itu mungkin bisa membayangkan magnet kulkas. Magnet kulkas itu dia sekitar 1 militesla. Jadi kalau 1 mikrotesla itu sekitar 1000 kali lebih lemah dari medan magnet kulkas yang di pintu-pintu kulkas itu. Di pintu-pintu kulkas. Dengan tempel itu sekitar 1 militesla. Jadi 1 mikrotesla itu 1000 kali lebih lemah. Nah, otak kita itu memancarkan jauh lebih lemah lagi, jadi sekitar berapa? 10 pangkat minus 12 Tesla. Nah, 10 pangkat minus 12 Tesla. Jadi 6 kali lebih, 1 juta kali lebih lemah dari medan magnet bumi. Gitu. Bagaimana kita bisa mendeteksi itu? Yaitu pakai platform kuantum. Platform kuantum itu kelebihannya itu kan dia mudah terganggu ya. Jadi ada gangguan sedikit dia berubah gitu. Nah itu sebenarnya gangguan sedikit bisa berubah itu sebenarnya bagus jadi platform sensing untuk mengindra sesuatu itu bagus sekali karena dia bisa mengindra hal-hal yang sangat kecil. Contohnya yaitu medan magnet yang dipancarkan oleh air ya yang ada di kepala Air kita. yang ada di kepala kita. Nah ini yang beberapa kegunaan yang aplikasi yang sedang kita coba untuk eksplorasi. Kira-kira seperti itu. Kuliah 3 SKS. MRI itu ya. S3. Jadi spin, kalau kita bicara spin itu identik dengan magnet. Spin magnet. Jadi apapun yang bergerak, charge, muatan yang bergerak itu pasti memancarkan medan magnet. Apapun itu. Atau spin yang spinning itu juga memancarkan medan magnet. Dan kita coba untuk mengembangkan itu di sini. Biasanya hasil MRI itu kan mengimage otak juga ya? Iya, betul. Badan juga? Ya, bisa. Problemnya yang MRI yang konvensional sekarang itu kan dia bulky ya. Besar ya. MRI kan orang harus masuk ke dalam tube gitu ya, silinder. Dan beberapa orang kan fobia terhadap tight space gitu. Dan nggak semua orang kan bisa. Dan bunyinya sekencang itu. Kencang banget ya. Terutama untuk anak-anak itu sulit sekali kan dia harus bergerak. Sedangkan kalau MRI itu kan dia harus standstill ya gini, standstill. Nah ini sangat berguna untuk orang-orang yang punya kondisi seperti itu. Jadi misalkan ini bisa ditanam di kayak pakai helm gitu. Ininya bisa ditaruh di sini. Kemudian nanti kita bisa rekam medan magnetnya di setiap posisi di dalam helm itu, nanti kita bisa rekonstruksi.
gambar otaknya itu. citra otaknya itu. Dan kelebihannya adalah dia punya resolusi spasial yang lebih tinggi dari konvensional MRI yang ada di rumah sakit yang digunakan sekarang ini. Gitu, kalau MRI yang sekarang kan resolusinya itu nggak terlalu bagus sebenarnya. Mungkin sekitar ratusan mikrometer kali ya, atau lebih kayaknya. Jadi pixel-pixelnya itu dia besar sebenarnya. Nah, kalau pakai platform ini, dia itu bisa resolusinya bisa sampai ribuan kali lebih tajam. Ya. Theoretically itu bisa sampai ke nanometer scale sebenarnya. Gitu. Jadi harganya juga bisa lebih murah ya. harusnya lebih murah ya. Kan dia MRI sekarang itu kan sebenarnya yang paling mahalnya itu di medan superconducting magnetnya itu. Dia kan yang besar bulky itu kan dia superconducting magnet. Dan dia sampai functional MRI itu di atas 3 Tesla. Itu satu. Kemudian dia harus didinginkan pakai helium cair. Si superconducting magnetnya itu. Dan helium cair, ibu tahu cost-nya sangat tinggi sekali. Satu kali operasional itu per minggunya itu mungkin bisa ribuan US dollar. 15 juta. Ya, ribuan US dollar. Jadi bisa dibayangkan. Nah ini kita nggak butuh itu semua. Yang kita butuhkan hanya laser saja. Dan laser kan on demand dan ini nggak terlalu mahal. Laser hijau itu tadi. Laser hijau. Bedanya laser hijau sama yang lain? Merah apa? Dia spesifik. Kenapa kita pakai laser hijau? Karena dia spesifik pita energinya itu dia itu sebanding dengan laser hijau kebetulan ya untuk kasus ini. Tapi material yang digunakan bisa ditebak? Enggak. It's salah satu yang paling disenangi oleh perempuan wanita. Apa itu kira-kira? Berkilauan. Berlian. Berlian, correct. Yes, kita menggunakan berlian. Jadi berlian itu kan sebenarnya punya rentang warna yang banyak ya. Ada berlian yang warnanya kuning, ada yang warna hijau, pink. Kenapa ada banyak varian warna? Itu karena dia punya pengotor. Sebenarnya berlian itu nggak murni berlian, tapi di dalamnya itu biasanya ada pengotornya. Pengotor? Iya, pengotor itu kayak dia. Pengotornya nggak bagus gitu. Ya, ada kotorannya. Kotorannya bisa elemental lain, misalnya ada nitrogennya di dalamnya, atau ada elemen lainnya yang non karbon. Gitu. Misalkan kenapa berlian itu ada yang warna kuning? Karena di dalam berlian itu dia ada nitrogen di dalamnya, kandungan nitrogen. Sehingga ketika dilihat itu pancarannya itu warna kuning. Merah juga, kalau yang warna biru itu bisa pakai ada boron dan lain sebagainya. Nah yang kita pakai itu sekarang adalah berlian yang di dalamnya ada kandungan nitrogennya. Jadi kuning. Jadi kuning. Nah, berapa karat, Pak? Berapa karat? Saya nggak tahu karat. Sekarang. Wow. Sekarang ada emas kan? Ya, berlian. Berlian. Iya. Nah, berlian yang mengandung nitrogen itu surprisingly, itu dia punya spin yang aktif di dalamnya. Gitu. Dan itu ditemukan tahun berapa? 96-an ya? Ya, tahun 90, ya di mid tahun 90-an itu oleh orang Jerman ya. Dia menemukan bahwa berlian itu sebenarnya yang punya pengotor nitrogen itu ada spin yang aktif. Dan itu ternyata bisa dilihat gitu di suhu ruang gitu, surprisingly. Makanya sekarang itu banyak negara yang mengembangkan itu platform kuantum berbasis berlian yang ada nitrogennya itu dalamnya. Ini berliannya di sebelah mana? Berliannya di dalam sini, nggak kelihatan ya mungkin ya.
Oke. Ya ada. Jadi dia fungsinya itu buat membiaskan cahaya itu. Ya, jadi di dalam berlian itu tergantung ada spin yang aktif yang bisa kita aktifasi, kita polarisasi, kemudian bisa kita baca keadaannya Oke. dengan menggunakan laser. Berliannya. Ya. Menggunakan dalam air. Gimana? Itu suspended ya, berliannya itu suspended di dalam air. Nah kalau ini dia jenisnya nano diamond. Jadi simply because the particle size is in nanometer scale. Berlian cair. Berlian cair. Bisa nih. Buat Bisa, buka pakai ini. biar itu bling bling. Nanti kuning ya. Oh ini warnanya kuning. Bisa jadi hijau. Iya, iya. Jadi Facial berlian Bu. ya berlian. Ya itu salah satu surprisingly berlian yang Oh jadi yang cair itu perhiasan. dimasukin ke ditetesin ke tetes. sini. Oh ditetes aja. Ya, ke sini kita ditetesin di atas antena. Antena yang bisa memancarkan gelombang mikro. Kemudian kita manipulasi keadaan spinnya. Jadi spin itu kita bisa manipulasi, kita bisa putar-putar. Oh, kita putar 90 derajat, 180 derajat, atau arbitrary angle. Itu kita bisa pakai ini, gelombang mikro ini. Ini mau didemoin atau gimana? Mau didemoin, Mas? Mau boleh nggak? Mau didemoin? Silakan. Sebentar, ini sebenarnya harus pakai kacamata. Yep. Oh, jadi nggak bisa dilihat ya? Jadi mandatory kalau for safety reasons, of course, kita harus pakai kacamata yang menapis warna hijau. Oh, Ya, merah itu dia menapis warna hijau. terus lu aja yang mau nge-videoin kan? Kita di luar aja Bisa nanti. didemoin, Mas. Saya kontrol dulu ininya. Enggak, mata lu aja. Mejanya berapa? 1 M? Bagus banget sih emang. Sampai 1 M. Bisa buat aja makan. Lucu ya, ada skrup-skrup gini ya. Ya, kalau di Indonesia hanya saat ini ya BRIN yang mampu Beli gini. berinvestasi di Jadi setiap meja ada kompres. Iya, ada kompresornya Kompresor untuk ini kan, untuk apa? Naik, Karena iya. ini berat banget ya. Kayak suspensi kan, kayak suspensi mobil aja sebenarnya. Nah. Ini berat. Ini berat. Keren banget. Kayak Lego loh. Kita beli. Jadi kita assembly-nya. Oh berarti emang ayah itu kenapa masih belum pakai yang itu Ya, kita masih dan itu kan masih dalam kalangan. Udah hidup ya. Ya. Ini penelitiannya alatnya atau hasilnya? Jadi dia ini kan oke Yang di di sini kita ya shooting. fokusnya ke ini. Fokusnya ke materialnya nanti. Jadi alatnya itu malah bukan untuk Alat itu hanya tool Menuju penelitian. Ya kita harus ini dulu ya. Kita harus pasang dulu. Toolsnya Mungkin doang. sekalian mau demo ini. Ini mati ya. kan biar gaya aja. Oh, ya. Dari mana kita gitu. Kita coba dihidupin dulu. Yuk mana guys kak? Ini mas. Seru banget ya. Ini ya. Nggak ada ya. Semua pemahaman dasar dan awal udah harus lompat di otak dulu baru bisa melakukan bisa. Bisa ngomong sama mereka bu. Kayak Kelvin aja kita. Aduh kak.
Kelvin. Fahrenheit, Celsius, Kelvin. Baru itu dulu baru. Oh iya. Kan kalau pas kita sekolah kan ngapain sih sampai Kelvin kan nggak. Kita taunya ya kalau Fahrenheit karena orang Amerika pakai Fahrenheit. Ya udahlah kita belajar. Kalau Kelvin itu sebenarnya nggak ada negatif. Saking dia rendah banget gitu ya. Nah itu bisa, itu listrik statis namanya. Ini belum ke connect ya. Iya. Itu sama. Itu listriknya kita. Listriknya kita. Jadi kita itu punya charge yang muatan. Muatan itu bisa berinteraksi dengan muatan lain kan ada plus sama minus. Itu karena kandungan air di batu. Melulu karena kandungan air bisa jadi karena muatannya itu ada tempel di kulit. Dari mana? Listrik statis. Sebenarnya semua badan kita itu kan ada muatan anggaplah netral gitu. Nah netral itu bukan berarti nol muatannya, tapi ada positif dan negatif itu jumlahnya sama. Terus interaksi gitu. Dengan muatan lain. Ya, sedang di setup. Saya menjelaskan ini kenapa aku pernah itu sujuat kesetrum sama temanku. Oh, iya. Siapa bisa kesetrum? Ya. Aku pikir ada kaitannya sama tadi, kita punya elektromagnetik tadi. Kalau tadi wave ya itu. Ya, itu wave. Kalau yang tadi muatannya diem gitu di permukaan tangan. Gitu. Iya. Bingung ya, karena aku tidak bisa membayangkan benda mati tapi ternyata ada pergerakan di dalamnya itu loh mas. Kan aku itu susah banget nih, otakku menerima itu susah memahami gitu. Oh, jangankan Pak, saya juga sama. Karena kan itu sesuatu yang tidak kita lihat sehari-hari ya. Berarti benar-benar nggak ada benda mati, titik diem tuh nggak ada. No, Nggak ada. karena itu dia melanggar prinsip. This is the essence of universe loh. Salah satu prinsip Di dalam apa? benda yang mati, orang mati pun itu ada elektronnya tetap gerak. Oh ya, Iya. interesting fact. Ya. Iya. So, Jadi praktikal di dalamnya itu selalu bergerak nih benda-benda Semua di alam mati semesta ini. ya. Even the universe is expanding. Right? Ya, kalau kita pakai punya kamera yang kayak mikroskop itu yang bisa melihat struktur atom itu, kalau kita lihat itu dia nggak diam. Nggak bisa diam. Nggak bisa diam. Makanya tadi perlu suhu yang benar-benar negatif itu Ya. untuk dia supaya nggak terlalu Ya, bergerak supaya bisa nggak diamati. wiggling ya, Iya. Itu baru level atomnya yang diam. Kalau tadi masih ada elektronnya itu nggak bisa diam lagi itu elektron. Belum yang nukleus ya dalam. Kenapa kita nyebutnya benda mati ya? Ya kan karena benda mati karena bukan benda hidup yang biologis. Biologis. Simply Tambah ya selnya. tidak punya kesadaran mungkin ya. Ya. Tidak punya Jadi yang kesadaran. membedakan mati dan benda hidup dan benda mati itu kesadaran ini. Salah satunya, yang kedua kalau Ini kita kata dari level filosofis. David Deutsch ya. David Deutsch salah satu fisikawan terkemuka di Oxford di Inggris itu, salah satu ciri khas yang membedakan benda hidup dan benda mati itu satu, kemampuan untuk mereplikasi. Benda mati, batu kan nggak bisa mereplikasi diri sendiri. Tapi kalau being yang biological being itu dia bisa mereplikasi. Reproduksi lah. Ya, Reproduksi. bisa mereplikasi diri dalam bentuk apapun. That's the Essence. ultimate, the essence of life Yang disebut hidup. yang disebut hidup. Kita harus mereplikasi. Tapi ya itu tadi bisa mengoreksi benda mati itu sebenarnya nggak mati. Gerak. Exactly. Bergerak Iya. ya. Tapi dia tidak bisa mereplikasi dirinya sendiri. Tapi kalau dibantu sesuatu kan bisa copying, Bisa. bisa di-clone gitu kan? Ya. Apa? Benda mati kalau dengan bantuan orang lain bisa di-cloning kan? Bisa Iya, harus ada Tapi itu kan, harus ada bantuan, action. action. Tapi kalau dirinya dia sendiri itu Dia yang sendiri nggak bisa. Kan kita ini segala hal yang kita kenal saat ini kan konteksnya bumi ya. Apakah ada sesuatu zat lain yang tidak dikenali yang sebetulnya ada tapi nggak ada di bumi, misalnya kayak dari Meteor yang atau apa itu?
Ada nggak sesuatu yang tidak ada di bumi? That's interesting questions. We don't know the answer. Dan juga kita tidak tahu apakah ada. We don't know. Ada itu namanya dark matter, dark energy. Bukan? Iya, Dan ada. metode itu yang istilahnya sesuatu yang sepertinya kosong padahal nggak di luar atmosfer bumi ya. Itu maksudnya itu bukan sih? Aku juga nggak melakukan riset itu sih, tapi kalau orang secara teori menghitung berapa besar energi kalau dari material yang kita punya itu hanya 30% ya. Hanya 30%. Padahal energinya itu lebih besar lagi gitu. Alam selain itu. Alam semesta itu bisa stabil, kenapa bisa stabil gitu kan intinya. Dan kalau kita ngitung jumlah materi yang ada di situ ternyata nggak cukup untuk membuat dia stabil. Pasti ada sesuatu yang membuat ada lemnya lah istilahnya. Itu yang partikel Tuhan itu bukan? Bukan, itu yang Dark matter. disebut dark matter itu karena kita nggak punya Penjelasan. iya nggak punya penjelasannya. Dark itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kalau God practical tuh yang tadi dia disebut apa? God particle itu yang Higgs boson tadi. Itu antara God particle atau God damn particle. Karena itu partikel sialan gitu, nggak ketemu-ketemu gitu. Oh, Udah lama itu Iya. penelitiannya. Mas Haryo tadi. Kan itu iya. teorinya tahun 1950 ya. Iya kayaknya sih. 50-an. Udah Betul. Dan baru ke-reveal di tahun 2000-an. Nah, butuh 2011-an energi. gitu. Jadi butuh 60 tahun untuk meriset, mencari itu beneran nggak Dan teorinya. ada nama Jawa di situ. Haryo Sumowida. Semua dokter. Oh ya. Iya, tergabung dulu di CMS ya, kolaborasi CMS namanya di Sun itu. Aku udah WhatsApp Mas Haryo ada waktu kapan katanya sampai 3 bulan nggak ternyata dia di Swiss. Mas Aryo lagi senang sekarang. Kenapa? Karena dia lagi di Swiss sekarang. Iya. Penelitian. Suganya fisika energi tinggi ya, fisika partikel di sana. Kita kalau mau main ke sana bisa ya? Bisa? Bisa. Hah? Bisa. Aku pernah. Pokoknya kalau Mas Haryo lagi sana kita Oh, main ke nggak sana. nggak harus sih. Cuman datang aja terus di sana juga ada kayak expo-nya gitu untuk menjelasin apa sih yang mereka kerjakan untuk kalayak kayak kita. Tapi kita bisa ngintip. Kalau ke dalamnya Enggak. Tapi cuma dikasih simulasinya kayak gini lah kira-kira gitu. Gambaran untuk kita yang orang awam gitu. Kita juga kesini juga nggak ngerti apa-apa kan kalau nggak di guide sama yang punya ini. Makanya kalau ada teman-teman Green lagi di sana, barulah kita ke sana gitu. Iya. Itu juga susah sih Itu kayaknya. salah Mas. satu my bucket list loh. Pengen Thank you. ke sana. Ya, ada 4 orang anggota dari kita yang akan ke sana. Mas Haryo duluan, nanti Pak yang 3 Jafar orang. kan tadi ngobrol itu juga kali salah. Nanti ke sana. Ganti shift. Per berapa bulan? Tergantung bulannya. 3 bulan sih. 2. Kita punya mandatory shift namanya. Jadi harus gantian kan. Member dari kolaborasi itu dia harus ada waktu di sana untuk jaga. Kalau ilmuwan kita ada yang berprestasi sekali nggak sih sehingga di acknowledge sama ilmuwan di CERN? Gimana acknowledgement-nya Maksudnya Larry Martin juga mate- terlalu. Pak Terry Mart itu ini SK. Pak Terry Mart itu beliau namanya masuk dalam buku apa itu ya? Saya lupa. Dia penelitian tentang partikel kaon namanya. Jadi, di dalam orang fisika partikel itu ada macam-macam partikel. Nah, salah satu referensi untuk partikel kaon itu ya Pak Terry Mart. Ya, modelnya ya selalu dipakai oleh komunitas Dosen UI. fisika partikel di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya. Profesor Terima Iya. yang Pak Terry. nice and kind dan mau menjawab emailku yang siapa ini? Terry, Iya. kalau yang material tuh Pak Agung misalnya dari fisika ITB. Mungkin sekarang udah nggak zaman lagi untuk namanya dimasukkan dalam literatur gitu. Aha. Ya, mungkin kalau kita penelitian publish di jurnal yang terkenal kayak Nature itu juga udah semakin termasuk prestasi sih. Betul. Dan Pak Agung itu juga sering. Pak Agung sering. Kan gini, masyarakat awam kan suka tidak tahu ya kalau sebetulnya buat apa sih ada saintis, ada penelitian gitu. Mungkin untuk explain aja ke awam itu sebetulnya gimana? Boleh ke sana. Iya, discovery itu kan bermula dari basics research sebenarnya. Kalau kita lihat, tidak ada negara maju satupun di dunia ini yang tidak melakukan basic research. Gitu.
Jadi basics itu tuh alat mula dari inovasi. Tidak ada inovasi tanpa fundamental research. Kira-kira seperti itu sih. Terus kalau kendalanya untuk peneliti di Indonesia itu seperti apa? Untuk melakukan penelitian dasar? Ya, penelitian dasar itu butuh investasi yang besar. Dan itu butuh support yang besar dari pemerintah sebenarnya. Jadi hanya mengandalkan pemerintah atau ada swasta? Atau bagaimana kalian biasa mengajukan proposal atau gimana? Ya, kalau di negara-negara maju di awal-awal itu biasanya yang pemerintah dulu yang supporting semua hal gitu. Biasanya kalau setelah jalan baru mulai tuh industri mulai tertarik untuk melakukan riset-riset dasar dulu. Tapi di awal itu harus ada peran pemerintah yang besar untuk ya itu support the ecosystem untuk basic research. Gampang nggak atau ada kendala apa? Kalau dengan pemerintah? Ya kalau saya lihat saya kan dulu pulang itu tahun 2019. Di awal-awal itu ya kendalanya besar, tapi 5 tahun ya sekarang itu sudah mulai banyak dukungan dari pemerintah, utamanya dari BRIN ya, menyediakan infrastruktur yang mungkin kampus tidak akan mampu. Itu seperti ini kan investasi lumayan besar gitu. Meja aja mahal gitu. Gitu. Berlian cair tadi ya. Tapi itu memang tujuannya BRIN ada kan, karena BRIN ya. kampus itu kan nggak mampu. Kalau kita pun bisa beli alat ini, belum tentu kampus itu punya dana lagi untuk memaintain alat ini. Nah, tapi BRIN itu ada supaya investasi-investasi yang besar itu di BRIN aja. Nanti kampus bisa share sama kami, Iya. bisa kerjasama sama kami. Kita betul. Itu namanya National Lab. Gitu. National Lab. Iya. Kita kerjasama dengan kampus dan kita juga butuh sekali kampus untuk bekerja sama dengan kita. Karena tanpa mereka kita nggak akan bisa dapat mahasiswa. Oh, oke. Jadi kita harus bersinergi antara kampus dan National Lab ya. Ini kalian semua juga ngajar kan? Iya. Saya enggak sih, tapi kita Hire diwajibkan, tapi kalau mau ngajar. Kamu bisa. Lu ngajar di mana? Macam-macam di UM, Universitas Negeri Malang, IPB pernah. Occasionally ya, nggak rutin gitu. Enggak. Misalkan ada 3 kali kuliah misalkan gitu. Atau kalau yang rutin itu bimbing mahasiswa. Ya. S1 banyak, S1, S2, S3. S3. S3 satu orang kali ya. Iya. Ini semudah ini bimbing S3. Hah? Pusing nggak sih lo? Pusing gue. Minder. Ya sama komunitas ya. Kita juga butuh komunitas yang membesarkan komunitas. Salah satu kegagalan di masa lalu itu adalah yaitu komunitas itu nggak tumbuh dengan baik. Gitu. Jadi ada inisiatif satu orang, Ya. udah nggak panjang gitu. Ya. 5 tahun selesai dia mungkin dapat spotlight, naik, udah komunitasnya hilang. Nah kita nggak mau seperti itu. Jadi komunitas itu harus benar-benar kita tumbuhkan. Sekarang apa komunitas yang Kita ada beberapa ya. Salah satu komunitas yang ingin kita besarkan itu komunitas kuantum. komunitas kuantum? IKI, Indonesian banget, Quantum Quantum. Initiative. Indonesian Quantum Initiative. Perkumpulan Kuantum Indonesia. Nice. Tapi singkatannya IKI. IKI. Persatuan Kuantum Indonesia singkatannya, tapi nggak bagus ya. Iya. Atau Indonesian Quantum Initiative. Jadi kita punya inisiatif mengumpulkan banyak kolega-kolega dari kampus itu, kita bangun komunitas kuantum. Dan nggak ada kita kolektif sifatnya, jadi nggak ada individu yang nonjol gitu. Semua sama. Kolektif kolegial. Yeah. Itu menurut saya resep yang pas kalau kita mau punya komunitas yang besar dan panjang, long term. Ketuanya siapa sekarang? Sekarang kita masih kolektif ya sifatnya. Jadi ada perwakilan di BRIN, saya, kemudian di kampus di ITB, kenapa? Dipanggil Pak Minan.
Oh ya, di ITB ada Prof. Andrian misalkan dari Stay ITB. Di IPB ada Prof. Husin. Jadi semua Semua mengawal. akademisi. Gitu. Oke. Kira-kira seperti itu sih. Ya, mudah-mudahan long lasting. Ya, sama pengembangan SDM ya yang paling penting juga. Karena kita kan pasti bakal tua nih. 10 tahun lagi itu kita harus mikirin 10 tahun yang lalu itu kita harus ada penggantinya gitu. Udah usia 50, 60 gitu. Harus ada yang Regenerasi kuantum. Untuk jadi saintis fisika kayak kalian ini harus jenius nggak sih? Harus akhirnya di atas 130 gitu? Enggak sih, yang penting ini bukan smart brain tapi strong brain. Research itu lebih ke perseverance. Perseverance ya. Kegigihan untuk ya Nggak nyerah. gak menyerah. Jadi memang Ingat harus gimana caranya? Perseverance. ya harus punya passion di bidang ini ya. Kalau nggak punya passion kan Passion, pasti punya passion, dan itu harus dikenalkan memang dari sedini mungkin ya. Kalau di luar itu ya kayak CERN aja itu dia setiap tahun tuh rutin undang ada science tour gitu anak-anak yang SMP, SD, SMP dikenalkan. Oh ternyata ini. Kita juga harusnya begitu. harusnya. Tapi ada nggak sih, boleh nggak anak yang Boleh. SD untuk main ke sini? Boleh. Ya? Oke. Kita justru senang ya kalau ada, ya kita pengen juga kan sains di Indonesia berkembang, dan itu nggak mungkin kalau anak-anak yang masih relatif usia dini itu tidak terekspos dengan Ya. dengan sains itu. Orang-orang yang benar-benar ngerjain sains. Tapi taunya suka sains tuh kalau masnya di umur berapa? Atau pas SMP atau saya mau jadi ilmuwan nih, mau punya lab fisika sendiri. Ya, kuncinya itu adalah sebenarnya di pendidikan ya. Dulu di sekolah saya itu ada guru yang memang inspiratif. Nah itu dia tuh. Gila, kalau guruku Profesor Brankox apa fisika? Itu sangat membantu sekali gitu, orang tertarik untuk mendalami sains itu kalau ada guru yang 1-2 aja di setiap sekolah ada guru yang inspiratif. Itu orang pasti, anak-anak pasti tertarik. Itu kelas berapa menemukan guru? Di SMP dulu, SMP ya? ada guru matematik yang bagus ya cara menjelaskannya, menarik gitu, cara membawakan. Saya menarik gitu ya, sains itu. Terus di SMA juga sama guru fisika itu juga membuat kita tuh tertarik mendalami lebih jauh dunia fisika, sehingga saya memutuskan untuk masuk ke fisika. Jadi role model itu penting ya? Role model penting. Ya. Penting banget. Penting banget. Keren sih. Kalau ada peraih Nobel gitu di Indonesia itu mungkin itu Kami menunggu signifikan. loh nama-nama Indonesia yang Itu kayak di Vietnam kan kayak field medalisnya orang Vietnam itu ya, yang matematikawan. Tapi dia tinggalnya di Prancis. Siapa namanya lupa saya. Dia suka datang ke Vietnam ngasih lecture ke anak-anaknya SMP. Anak-anak SMP itu ya. Itu kan inspiratif, inspiring. Dan kalau khusus untuk kuantum ya sebenarnya bukan hanya dari sisi sainsnya, tapi sebenarnya pekerjaan di bidang itu sebenarnya menarik juga, financially rewarding sebenarnya. Iya. Kalau di luar ya. Kalau di sini biasanya jadi apa tuh kalau? Di sini mungkin jadi peneliti. Peneliti gitu. aja. Oke. Kalau sekarang untuk di BRIN saya pikir lumayan lah ya. Tapi kalau di luar itu banyak sekali kan pekerjaan-pekerjaan yang ya punya salary yang cukup gitu, rewarding. Jadi selain juga punya keterikatan sisi di sainsnya sendiri, tapi kita juga harus bilang kalau misalnya this is financially so rewarding gitu. Punya financially incentive yang cukup. Kalau dari survei McKinsey itu sebenarnya gap-nya lumayan tinggi loh. Dari sekian banyak bukaan di perusahaan gitu yang membuka bidang kuantum itu hanya terisi sepertiganya, setengahnya aja. Jadi setengahnya itu masih belum
Jadi kita sebenarnya bisa mengembangkan SDM di sini Ya, untuk disalurkan salurkan ke global ya, market. oke. Gitu. Jadi lowongan pekerjaannya banyak ya kalau kuantum. Lowongannya banyak. Physics. Kedepannya seperti apa sih? Akan dipakai seperti apa kuantum ini ke depan? Ada banyak ya. Jadi teknologi kuantum itu ada beberapa pilar yang kita lihat itu namanya penginderaan kuantum. Kemudian ya sensing, kemudian ada komunikasi kuantum. Jadi komunikasi menggunakan kuantum. Oh, gimana tuh? Ya, jadi kalau sederhananya platform komunikasi yang ada sekarang itu kan itu rentan terhadap penyadapan. Gitu. Nah, kalau kita pakai keadaan kuantum itu tidak mungkin bisa disadap. Tidak mungkin bisa disadap. Dan nggak bisa dihack tuh ya? Dihack pasti ketahuan. Pasti ketahuan karena dia mengubah state kuantumnya. Sekali ada yang menyadap, ya? Itu langsung rusak gitu. Oh, ada yang menyadap, udah hentikan transfer komunikasinya, informasinya. Oke, kita mulai lagi. Kalau sekarang kita nggak punya pengetahuan kan, apakah jalur komunikasi itu ada penyadap atau enggak. Betul. Ya, kalau pakai kuantum itu kita punya kans untuk tahu kalau itu penyadap. Entanglement itu dasar komunikasi kuantum. Entanglement itu kita punya dua keadaan yang saling terikat. Dia itu sifatnya non lokal. Artinya bukan komunikasi itu aku ngomong terus jalan gini ya, sana gitu. Itu komunikasi yang kita kenal biasanya. Kalau entanglement itu enggak. Komunikasinya itu dari ini. Kita pisahin dua keadaan ini sejauh apapun, mereka tetap terikat satu sama lain. Romantis. Ada satu lagi teorema, mungkin ini jargonnya. Ada no cloning theorem. Jadi teorema tidak bisa di cloning. Jadi informasi yang mengalir itu kita bisa mengcopy. Kalau file itu kan sekarang kan bisa kita copy kan. Tapi kalau kuantum nggak bisa. Itu kalau ada yang ngopi dia langsung. Gitu. Berarti untuk pertahanan negara ini penting banget ya? Penting untuk perbankan, misalnya transaksi apapun ya yang melibatkan security yang tinggi itu kuantum. Sebenarnya di IKN sendiri kalau baca blueprint IKN itu ada disebutkan komunikasi kuantum di ring pertama. Gitu. Wow. Yang ngerjain sih? Enggak. Kita nggak tahu itu kalau dalam konsep itu bisa dibaca blueprint IKN search kuantum itu ada. Komunikasi kuantum itu jadi prasyarat komunikasi di ring pertama. Yang mana itu benar sih? Yang ngasih masukan siapa? Saya nggak tahu. Intelijen sih kayaknya tahu. Intelijen. Iya. Kuantum itu inevitable gitu. Nah, kalau ada perang kuantum mereka semua pakai teknologi dan kita tidak ada orang yang menguasai itu, kita dalam bahaya sebenarnya. Jadi ya itu karena ini inevitable kita harus siapkan SDM juga yang ngerti. Iya. Ini berarti keamanan negara kita bergantung pada kalian semua ini. Sama satu lagi ya Pak, setelah itu komunikasi kuantum ya. Itu sama satu lagi di Holy Grail-nya, kalau saya sebut the Holy Grail itu komputasi kuantum. Dan ini sampai sekarang masih baby, infant, masih bayi. Gitu. Mungkin di proyeksinya 2035 itu kita sudah punya fully functional quantum computing. Bukan. Dunia ini. Dunia ini, Cin. Salah satu leadingnya IBM. Wow. Okay. IBM itu leading di komputer kuantum saat ini. Tapi IBM. Nah, cikal bakalnya itu dari yang dapat Nobel Fisika tahun ini. Fenomena yang dipakainya. Superconductivity yang John Martinis, John Clark, sama satu lagi siapa? Michel ya 3 orang ya. Itu risetnya tahun 80 mid tahun 80-an ya, 85 84. Ini yang kita bahas si superkonduktor itu kan, superconductivity itu bukan? Iya. Tapi superkonduktor itu dia bisa mengkeep kuantum itu sampai di skala makro gitu. Jadi ada konduktor,
ada Insulat. semikonduktor, ada superkonduktor ya. Dan bisa kasat mata gitu, kelihatan. Oh, IC-nya ya, integrated circuit-nya bisa kelihatan. Ya makanya Skala makro, tapi tetap suhu rendah. ya, suhu rendah. Tapi. Suhu rendah tadi itu. Nah, salah satu keuntungannya komputer kuantum itu dia kalau saya bisa menganalogikan 2 kali 3 gampang kan? 6 misalkan. Ya. Nah, kalau kita punya angka 6, 6 itu berapa kali berapa sih? Kita mikir lebih ekstra kan? Ya. Nah, kalau komputer kuantum itu istilahnya reversible. Jadi mau forward, backward menurut dia sama aja, sama susahnya atau sama gampangnya. Gitu. Kalau kita jalan ke depan gini, itu kan gampang. Tapi kalau disuruh mundur, lari mundur itu sulit kan. Karena ada faktor irreversibilitas itu. Nah, komputer kuantum itu tidak mengenal itu. Jadi menurut dia sama aja, mau perkalian terus